Yang unik juga terjadi dengan Pak Jokowi, ya. Orang nggak tahu setelah saya mengkritik Pak Jokowi, terus kami ketemu di istana, dia bilang sama pimpinan dewan yang lain, tolong kalau datang ke istana ajak Mas Fahri. Saya pengen dengar gitu loh. Jadi karena yang di luar itu kan dia mungkin ngikutin juga ya. Tapi memang setelah ketemu Pak Jokowi, terus kita ngomong terbuka di istana, sama. Pak Jokowi bilang, Mas Fahri saya senang mendengar hal-hal yang dikatakan Itu kapan ala kejadiannya, kadarnya. Bang? Itu selama saya menjadi pimpinan dewan. Oke. 2000, Berarti sebelum Abang mengkritik pencalonan putranya juga masuk ke politik? 2014, 2019 di Oke. ujung. Di ujung saya mengkritik karena itu kan baru ya. Itu 4 tahun lalu dan Gibran masih muda, belum mungkin sudah menikah ya tapi belum punya anak dan sebagainya. Saya nggak terlalu hitung persisnya tapi itu kan adalah awal. Kan begini ya, dilema menjadi anak presiden itu kan kadang-kadang mau berbisnis dibilang KKN, mau masuk politik dibilang KKN. Karena itu saya mengusulkan kehati-hatian saja, terutama dalam politik. Waktu itu, tapi setelah kemudian keluarga ini memutuskan menjadi keluarga politik, keluarganya berkarir dalam politik, which is sesuatu yang mulia. Jangan keliru ya, jangan dianggap orang berpolitik itu masuk ke lembah hitam begitu. Seolah-olah menjadi penjahat, tidak. Keluarga politik atau disalahartikan sebagai dinasti politik itu adalah keluarga baik. Kita punya dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta itu keluarga baik, mengurus rakyat, mengurus negara. Keluarga Bung Karno keluarga baik, mengurus negara, mengurus rakyat. Keluarga Pak Jokowi juga memutuskan menjadi keluarga politik. Kenapa? Apa masalahnya? Ya di tempat lain ada keluarga Nehru, ada keluarganya Kennedy dan sebagainya. Biasa itu keluarga politik. Mungkin juga saya nanti yang muda-muda kalau anak saya ikut politik menjadi keluarga politik. Nah, jadi tidak ada yang salah. Keputusan itu sudah dibuat masuk dalam politik. Tapi 2019 salah di mata 2019. Karena itu kan baru mulai, saya menyarankan begitu ya. Saya menyarankan supaya dia berhati-hati, jangan sampai citra bapaknya yang diragukan dari awal dulu itu cedera begitu. Tapi setelah dia masuk ke dalam politik, seperti kata Pak Jokowi, dia udah besar. Dia bisa menentukan jalan hidupnya. Nah, kenapa kita memakai isu lama ini? Karena juga saya bilang begini ya, seolah-olah kita berubah. Pada tahun itu juga salah satu calon presiden Pak Anies Baswedan juga mengatakan saya tidak akan maju sebagai capres. Apa kita mau mengatakan sekarang wah dia berubah dan sebagainya kan nggak bisa begitu juga. Nah, saya kira itu yang saya tulis di Twitter saya berikutnya adalah bahkan suatu hari telur pun bisa berjalan. Maksudnya itu kita berubah ya. Dan perubahan-perubahan itu mengikuti situasi yang ada dan itu biasa, mengikuti umur, mengikuti rute dari hidup kita yang berputar gitu. Jadi orang nggak percaya loh Bang bisa orang-orang sama politisi Bang. Kalau semuanya berubah-ubah Bang. Kesannya kan mungkin masyarakat di luar sana ada yang menganggap ini sebuah inkonsistensi. Jadi kata Benjamin Franklin, kasih tahu saya satu orang yang tidak pernah menginjak kaki orang, maka saya akan kasih tahu Anda orang yang nggak pernah berbuat apa-apa dalam hidupnya. Hidup kita itu berubah, berbenturan, berhadapan, kontroversi, apalagi orang publik. Itu biasa dalam hidup. Kita jangan nakut-nakutin masyarakat untuk tidak mau menerima realitas bahwa hidup kita memang begitu. Ini sebuah realitas politik artinya. Oh iya ini adalah perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Bang, dari semua 3 pasangan capres, kenapa akhirnya memilih salah satunya Prabowo Gibran? Oke, Abang tadi sudah mengatakan bahwa memang hubungan Abang cukup dekat dengan Prabowo dari tahun 1992 dan terus mendukung Prabowo untuk setiap maju menjadi capres. Tapi dari 3 ini kenapa jatuh pilihan ini? Nah, ini pertanyaan bagus karena saya mau melanjutkan kisah tadi. Pergaulan dengan Pak Jokowi membuat saya kemudian dengan teman-teman di Gelora bisa mengusulkan kepada Pak Jokowi karena kebetulan suka diundang. Bagaimana melihat pemerintahan yang akan datang. 2019 setelah beliau menang, sebelum beliau berpidato pelantikan di MPR, kami bertemu dan mengusulkan kepada beliau, Pak, ini waktunya rekonsiliasi. 2014, 2019 antara Bapak dengan Pak Prabowo itu benturannya keras sekali, efeknya ke bawah terjadi pembelahan. Jika Bapak berkenan, ini waktunya menggabungkan kekuatan ini kembali supaya rakyat juga bersatu.
Dan alhamdulillah beliau terima ini bahkan dipidatokan 2019 di depan MPR. Dan setelah itulah Pak Prabowo masuk dalam kabinet. Belum ada cerita krisis dunia dan sebagainya, tapi setelah mereka bergabung, krisis datang dan kita melalui krisis ini dengan baik. Jadi abang yang mengatakan bahwa yang membidani hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi pasca Pilpres 2019 adalah seorang Fahri Hamzah? Enggak, semua orang juga mengharapkan agar Pak Jokowi begitu dan saya kira Pak Jokowi juga mulai dalam pikiran buat apa sih pembelahan ini dibiarkan. Tapi memang kan sistem kita waktu itu kan cuma mengantarkan 2 calon kan, karena memang sepertinya ada yang mengatur supaya calon itu hanya 2 begitu ya. Tapi itu rupanya benturannya keras sekali di bawah, pembelahannya luar biasa. Kita ingat waktu itu keluarga, suami istri, anak bapak, Berantem. ya kan, grup WA dan sebagainya itu orang berantem semua. Bahkan ya di lapangan dampaknya berdarah-darah. Salah satu yang menurut Pak Prabowo, pertimbangan kenapa dia kemudian juga mau bergabung dengan Pak Jokowi adalah ketika beliau menyaksikan pertempuran di lapangan. Orang-orang yang loyal kepada Pak Prabowo mengatakan, Pak Prabowo saya mau mati kali ini buat Bapak. Gitu. Pak Prabowo bilang jangan, kamu masih muda, kamu jangan mati, kamu punya masa depan. Nah hal-hal inilah yang kemudian mendorong mereka bersatu dan hasilnya baik. Bukan bersatu, ini ya Bang, asumsi nih, saya mau konfirmasi juga ke Abang. Bukan mau bersatu karena supaya nanti nih 2024 mungkin ada deal-dealan supaya nanti Pak Jokowi akan gantian mendukung Prabowo Subianto? Nah itu kan kita nggak tahu ya perjalanannya ya. Memang ada kata Pak Prabowo, dia ngomong sama kita, waktu saya kaget juga kata beliau, pagi-pagi dipanggil oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi bertanya, Mas Bowo mau maju lagi nggak gitu. Itu kapan Bang? Katanya di awal-awal. Awal sebelum memutuskan Ya nama mungkin menteri atau gimana? 2020-an, Oh, 2000 mungkin ya belum terlalu keras COVID kali ya. Di awal sekali katanya. Pak Prabowo ini seorang prajurit ya yang sangat loyal dan dia mengatakan kepada Presiden, Pak, saya hanya akan maju kalau Bapak perintahkan, ya, kalau Bapak dukung gitu. Beliau bilang begitu. Dan itulah yang terjadi. Jadi Pak Prabowo itu dalam mindset Pak Jokowi, dia nggak bakalan maju kalau Pak Jokowi nggak mendukungnya. Berarti Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dari tahun 2020 dong? Saya kira iya ya. Saya menduga ini ya. Pak Jokowi itu mungkin agak melihat satu sosok yang agak beda ya dari yang dikatakan orang kepada dia mungkin. Karena ini lawannya 2 kali kan, berdebat, bertempur. Tapi ternyata setelah jadi tim dan Pak Prabowo menjadi anak buah Pak Jokowi enjoy dengan loyalitas Pak Prabowo. Tapi ini menarik, 2020 berarti itu sekitar 3 tahun yang lalu. Pada saat itu kita lihat bahwa Pak Jokowi begitu lekat sekali dengan PDIP, begitu erat sekali dengan Bu Megawati. Apakah dari sejak situ sudah ada permasalahan dengan Pak Jokowi dan juga PDIP yang Bang Fahri dengar pada saat itu? Nanti dijawab ya usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.